أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa menyampaikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang tidak ada yang pantas kita puji kecuali Allah. Kalaupun hari ini kita sering dipuji dan disanjung orang, sesungguhnya karena Allah lah yang menutupi aib dan dosa-dosa yang kita lakukan. Seandainya Allah bibirkan dosa-dosa yang kita lakukan, jangankan dipuji orang, bertemu orang pun barangkali kita malu sakingkan banyaknya dosa-dosa itu. Manusia cenderung menilai orang berdasarkan tampilan. Semakin menarik tampilan seseorang, maka semakin bagus nilainya di hadapan manusia. Padahal mulianya kita di hadapan Allah tergantung sejauh mana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau takwalah yang menjadi ukuran kita mulia di hadapan Allah, maka siapapun kita yang hadir saat ini, apapun pangkat jabatan kita, apapun status sosial kita, kita memiliki kesempatan yang sama untuk mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang istiqamah menjalankan ajaran yang dibawa oleh beliau. Kita pertahankan sampai akhir hayat kita dengan harapan ketika kita kembali kepada Allah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tidak terasa 1445 Hijriah sebentar lagi akan meninggalkan kita semua. Hari ini kita sudah berada di penghujung tahun 1445 Hijriah. Hari ini tepatnya tanggal 28 Zulhijjah. Itu artinya 2 hari lagi maka tahun 1446 Hijriah akan memasuki. Namun demikian kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, waktu yang tersisa 2 hari ini tentulah tidak ada jaminan bagi kita apakah kita bisa menyelesaikan sehingga kita bertemu dengan tahun baru Islam, atau kita sudah selesai duluan, tahun baru Islam belum juga datang. Namun harapan dan doa kita semua, kiranya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada tahun baru Islam 1446 Hijriah dengan satu tekad, kita bisa menampilkan perilaku, akhlak dan iman yang baru di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pergantian tahun sebenarnya bukanlah sesuatu yang luar biasa. Karena itu hanya sebuah akumulasi dari perjalanan waktu yang setiap saat kita lakukan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Yang harus menjadi perhatian kita sesungguhnya bukan pergantian tahun, tapi adalah pergantian waktu. Allah Subhanahu wa taala di ayat yang saya bacakan di awal khutbah ini tadi, saya yakin seluruhnya kita yang hadir ini sudah hafal ayat itu. Bahkan ada yang menjadikan itu ayat langganan ketika kita sholat, karena termasuk salah satu surah yang pendek. Wal asri, demi masa,
Innal insana lafi khus. Allah memastikan bahwa manusia itu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis shawm. Kecuali orang yang tidak rugi itu, kata Allah, pertama dia beriman, kemudian dia beramal soleh, selanjutnya saling ingat mengingatkan tentang kebenaran dan saling ingat mengingatkan tentang kesabaran. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Surah pendek ini diawali Allah dengan wal 'asr, dengan huruf qasam, huruf sumpah. Sebenarnya tanpa diawali dengan wal 'asri, tanpa diawali dengan waw qasam pun, sesungguhnya apa yang disampaikan Allah ini benar adanya. Tetapi Allah meyakinkan kepada kita semua bahwa kita harus betul-betul serius mengelola waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau tidak, maka kita dijamin Allah akan menjadi orang-orang yang rugi. Predikat rugi ini sesuatu yang tidak kita inginkan. Jangankan ketika kita kembali kepada Allah, di dunia ini saja kita tidak menginginkan ketika kita mengalami kerugian di dunia itu. Rugi dunia ini pasti berakhir, tapi dunia rugi ketika kita kembali kepada Allah, maka kerugian itu selama-lamanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua agar kita tidak menjadi orang yang rugi. Pedomani 4 pesan Allah tadi itu. Pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita sudah diberi Allah secara cuma-cuma iman itu. Kalau kita mau melihat kembali bagaimana umat-umat terdahulu di awal Islam, mereka untuk mendapatkan iman itu betul-betul mereka sungguh-sungguh, mereka sembunyi-sembunyi mereka datang kepada Rasul untuk menyatakan keimanannya. Kenapa? Resikonya disiksa, bahkan bisa mati. Tetapi hari ini coba tanya diri kita, apa yang sudah kita korbankan untuk mendapatkan iman ini? Oh, saya Ustaz, orang tua saya, kakek saya memang dari dulu sudah orang Islam, sudah orang yang beriman. Tidak ada jaminan itu, Pak. Tidak ada jaminan. Kalau orang kakek moyang kita dulu beriman kepada Allah, kemudian kita beriman hari ini, tidak ada jaminan itu. Tetapi berimannya kita hari ini itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala sayang dan cinta kepada kita. Maka Allah kasih kita iman ini secara cuma-cuma. Dengan iman ini menjadi modal kita untuk bisa melakukan amal. Karena tanpa iman, maka sebaik apapun orang itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat amal itu harus iman. Kita alhamdulillah, walaupun tak pala baik-baik kali kita ini, tapi karena sudah ada iman kita, kecil pun amal itu insya Allah akan diterima Allah. Tapi kalau orang tak beriman kepada Allah, sebaik apapun dia, maka itu tidak akan diterima Allah. Oh, kok kejam kali? Bukan kejam. Tidak ada dosa yang lebih besar melebihi dosa ketika orang tidak beriman kepada Allah. Jadi kalau udah tidak beriman, tidak ada kebaikan yang bisa mengalahkan itu. Makanya sekali lagi kita bersyukur kepada Allah bahwa kita dikasih Allah modal untuk beramal, yaitu modal iman. Tugas kita rawat iman ini, jaga, pelihara iman ini. Tidak ada jaminan kalau siang ini kita masih beriman kepada Allah, maghrib nanti kita masih beriman. Tidak ada jaminan itu. Maka tugas kita rawat, jaga iman itu. Ketika kita sudah memiliki iman, maka kita selamat dari kerugian. Kemudian yang kedua, orang yang tidak rugi itu, kata Allah, dengan modal iman tadi dia beramal. Kita dikasih Allah waktu 24 jam, sama jatah waktu kita yang hadir nih. Berapapun usia kita, apapun pekerjaan kita, jatah waktunya sama, 24 jam semua. Yang membuat kita berbeda adalah bagaimana kita menggunakan waktu yang 24 jam itu. Itu yang membuat kita berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan waktu yang 24 jam. Nah, dikaitkan dengan amal, maka waktu yang 24 jam ini harus bisa kita kelola dalam rangka amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus bisa kita kelola waktu yang 24 jam itu dalam rangka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ibadah tentu tidak kita pahami sebatas sholat Jumat yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Ibadah tentu tidak kita pahami sebatas kita membaca Al-Quran, kita puasa, kita melaksanakan ibadah haji. Tetapi ketika kita melakukan apapun itu, kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan yang kita harapkan adalah ridha Allah, maka yang kita kerjakan itu akan bernilai ibadah.
Maka apapun profesi kita, apapun keseharian kita, kelola itu supaya bernilai amal, supaya bernilai ibadah di hadapan Allah. Awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang mendasari kita melakukan itu, dan karena Allah kita melakukan. Allah yang kita harapkan setelah melakukan pekerjaan itu. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Modal iman, kemudian kita beramal. Kemudian yang ketiga, orang yang selalu mengingatkan tentang kebenaran. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya teman yang baik itu adalah teman yang selalu mengingatkan kita untuk benar, bukan teman yang selalu membenarkan kita. Seringkali kita menganggap kawan itu baik kali. Ini kawan ini luar biasa. Ketika kita melakukan satu pelanggaran, ketika kita berbuat satu dosa, kemudian dia lindungi dosa itu dari orang-orang terdekat dengan kita, kita menganggap dialah pahlawan kita. Salah kita. Salah kita. Sesungguhnya orang yang baik itulah orang yang mengingatkan kita ketika kita sudah miring-miring, sudah berada di jalan yang tidak benar, datang kawan mengingatkan kita. Nah, kita yang diingatkan ini harus sadar betul bahwa siapapun yang datang untuk mengingatkan kita kepada yang baik, yakinlah bahwa Allah yang punya kerjaan itu. Allah yang merencanakan orang itu melangkahkan kakinya, Allah yang menggerakkan mulut orang itu untuk mengingatkan kita. Kalau ini modal kita dalam menyikapi ketika ada orang yang mengingatkan kita untuk kebaikan, saya yakin tidak akan ada ketersinggungan. Itu artinya kalau ada yang mengingatkan kita untuk baik, Allah menuntun orang itu untuk mengingatkan kita kepada kebaikan. Berarti Allah sayang sama kita. Ketika ada yang mengingatkan kita, ya berterima kasih kita. Nah, itu yang harus kita lakukan hari ini. Kaum muslimin sidang Jumat rahman, jangan kita menganggap ketika kita sudah melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, kita asik dengan diri kita sendiri. Ada orang-orang yang berbuat kesalahan, kita biarkan. Jangan dianggap dengan apa yang kita lakukan kita akan menjadi aman. Bisa-bisa ketaatan yang kita lakukan, tapi ada orang yang melakukan kesalahan, kita biarkan. Bisa-bisa itu yang mengakibatkan kita nanti mendapat musibah dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah musibah dan azab, maka tidak dipilih orang-orang yang jauh dari Allah, orang-orang yang melakukan dosa saja, tetapi semuanya. Makanya kita jangan puas ketika kita sudah bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi tugas kita mengajak aja. Tugas kita mengajak. Jangan kita berpikir sudah sampai saya mengajak tapi dia enggak berubah. Bukan tugas kita untuk merubah orang, tapi tugas kita mengajak orang untuk berubah. Berubah itu bukan tugas kita. Tugas kita ajak saja. Mudah-mudahan bersamaan dengan ajakan kita itu datang hidayah Allah, dia menjadi baik, alhamdulillah. Tapi ketika dia belum baik, jangan kita berhenti. Justru itu ladang amal kita. Ladang amal kita itu. Oleh karena itu, saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Allah pastikan kita akan rugi ketika kita hidup ini hanya serius beribadah saja, tapi kita apatis terhadap dosa-dosa yang dilakukan oleh orang lain. Kemudian yang keempat, watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Saling ingat mengingatkan tentang kesabaran. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, bahwa kita hidup ini adalah dalam rangka untuk menjawab ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita yang hadir ini, kita punya persoalan, kita punya masalah. Setiap kita berbeda-beda porsi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apapun yang kita terima dari Allah, seberat apapun ujian yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, yakinlah kita, Allah sudah membatasi ujian yang diberikan kepada kita itu sesuai dengan kemampuan kita. Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan itu dalam Al-Qur'an. Allah tidak akan membebani kita di luar batas kemampuan kita. Sesungguhnya ketika kita menerima satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, menurut Allah sebenarnya kita sanggup. Tetapi banyak orang yang tidak menyanggupkan dirinya sehingga dia mengambil jalan pintas. Berapa banyak kita dengar orang bunuh diri karena persoalan dan masalah yang dihadapi. Padahal kata Allah, kau sanggup itu. Makanya ketika kita berat menghadapi ujian itu, libatkan Allah, hadirkan Allah, sambungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, minta solusi kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita punya persoalan, curhatnya kepada Allah. Curhatnya kepada Allah.
Datanglah kepada Allah di waktu-waktu yang orang lain tidak datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyiapkan waktu 24 jam kita untuk datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kita memilih waktu. Kapan kita mau datang kepada Allah? Allah menyiapkan untuk kita datang, berkonsultasi, menyampaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Maka dalam rangka untuk mengatasi persoalan-persoalan, ujian-ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bisa juga lewat orang lain menyampaikan nasihat-nasihat itu. Memang itu tugas kita hidup nih. Ada saatnya orang pintar ceramah, jago nasihati orang, tapi pas dia ditimpa musibah, dia butuh orang lain untuk mengingatkannya. Apa yang dia sampaikan selama ini kepada orang, berapi-api dia menyampaikan, ketika dia ditimpa musibah, hilang itu ayat-ayat Al-Quran yang selama ini dia sampaikan kepada orang lain. Makanya butuh orang lain untuk mengingatkan. Memang itulah fungsi kita. Oleh karena itu, jamaah salat Jumat rahimakumullah, sekali lagi kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih disampaikan Allah di penghujung tahun 1445 Hijriah ini. Mari kita lakukan evaluasi, mari kita lakukan introspeksi diri. Kita harus maknai ini dalam dua hal. Pertama, Allah kasih kita kesempatan. Apa yang diberikan Allah kesempatan kepada kita di akhir tahun 1445 Hijriah ini? Allah kasih kita kesempatan untuk meminta ampun kepada Allah. Allah kasih kita kesempatan untuk berbuat kebaikan. Makanya Allah hidupkan kita sampai hari ini. Saudara-saudara, berapa banyak orang yang sudah dipanggil Allah yang umurnya masih di bawah kita. Kalau ada orang yang mati, kalau ada orang yang mendahului kita yang umurnya lebih tua dari kita, sering kita bilang, wajarlah kakek itu mati karena memang sudah tua. Tapi kan ada juga yang mati umurnya di bawah kita. Kenapa kita masih dihidupkan Allah hari ini? Kita harus bisa maknai dalam dua hal yang saya sampaikan tadi. Pertama, Allah kasih kita kesempatan untuk meminta ampun kepada Allah. Kenapa? Karena Allah lihat masih banyak dosa kita. Dikasih Allah kesempatan hidup kita untuk kita minta ampun kepada Allah. Kemudian yang kedua, Allah kasih kita kesempatan untuk beramal. Allah kasih kesempatan kita untuk berbuat baik. Kenapa? Allah lihat masih sedikit amal kita, sedikit kebaikan kita. Maka Allah hidupkan kita sampai akhir sekarang ini. Supaya apa? Supaya kita berbuat baik. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tapi kalau bukan dalam dua hal ini digunakan kesempatan umur kita ini, bukan dalam rangka minta ampun, bukan dalam rangka untuk berbuat kebaikan, ya selesai juga. Sebentar lagi kita mati. Sebentar lagi kita mati. Jangan terlena. Oh, saya sehat Pak, masih lama saya hidup. Tidak ada jaminan orang sehat itu bakalan lebih lama matinya ketimbang orang yang sakit. Kita baru diperlihatkan, ya, masih viral hari ini, seorang pebulu tangkis masih muda usianya. Sepakat kita bahwa dia sehat, makanya dia bisa main. Tapi takdir Allah sedang bermain, dia mati. Itulah pelajaran untuk kita ini, bahwa sehat tidak jaminan kita akan hidup sampai besok. Nah, oleh karena itu ketika kita sehat, maksimalkan sehat ini untuk berbuat kebaikan. Maksimalkan sehat ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan katakan besok, jangan katakan lusa, jangan katakan nanti. Satu detik ke depan itu yang punya adalah Allah Subhanahu wa taala. Belum punya kita itu. Mana yang punya kita? Ini sekarang ini. Tadi saya sampaikan, 2 hari lagi tahun akan berganti. Kita akan memasuki tahun baru Islam, tapi tidak ada jaminan bahwa waktu yang 2 hari ini akan bisa kita selesaikan. Kemudian kita sampai kepada 1446 Hijriah. Tidak ada jaminan itu. Oleh karena itu kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, ketika Allah beri kita kesempatan hidup, mudah-mudahan nanti sampai di tahun baru Islam, maka mari kita maksimalkan diri kita untuk mempersiapkan bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tuntun kita, Allah bimbing kita untuk selamat dari kerugian, tidak saja di dunia, tapi kita selamat dari kerugian ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.